Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada pendengar Mutiara Kebenaran semua yang saya kasih dalam Tuhan. Atau mungkin selamat siang, atau mungkin selamat malam. Tapi kapanpun Anda mendengar ini, salam Maranatha, Tuhan segera datang kembali. Dan saya sangat senang bahwa Anda sekalian bisa bersama dengan saya pada hari ini dan mengikuti pembahasan firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah sampai ke dalam 2 Samuel pasalnya yang ketujuh. Dan wow, ini adalah pasal yang luar biasa saudara Tuhan. Saya harap Anda sekalian siap untuk membahas firman Tuhan. Ini adalah pasal yang indah, pasal yang luar biasa. Tentu kita bisa berkata demikian untuk semua bagian firman Tuhan. Namun 2 Samuel pasal 7 sungguh mengandung banyak tema yang luar biasa dan adalah pasal yang sangat penting sekali. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa, kita akan minta pertolongan Tuhan bagi kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala kasih setiamu. Tuhan, kami membuka firman-Mu dan kami akan membaca tentang kasih setiamu itu. Terutama kepada pribadi Daud. Dan baiklah itu menjadi contoh dan teladan bagi kami, pelajaran bagi kami, sehingga kami bisa memahaminya dan kami tahu akan kasih setiamu bagi kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Oke, dan tentu bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung dengan kami, kita sedang membahas 2 Samuel. Dan acara Mutiara Kebenaran ini, kita membahas perjanjian lama, pasal per pasal. Kadang-kadang, sesekali ada orang Kristen dalam tanda kutip mungkin ya, yang merasa bahwa mempelajari perjanjian lama tidak begitu menarik atau tidak begitu bermanfaat. Tetapi, saudara kasih Tuhan, betapa itu adalah konsep yang sangat salah. Dan 2 Samuel pasal 7 yang akan menjadi pembahasan kita hari ini, menggarisbawahi betapa salahnya pandangan seperti itu. Mengapa? Karena ini adalah salah satu pasal puncak di dalam perjanjian lama. Dan kita akan membaca tentang suatu perjanjian yang begitu indah yang disebut sebagai perjanjian Daud. Dan saudara kasih Tuhan, saya tidak bisa terlalu menekankan betapa pentingnya perjanjian Daud itu. Bahkan kalau tidak ada pasal ini, kalau misalnya pasal 2 Samuel pasal 7 tiba-tiba dihilangkan dari Alkitab sebagai contoh ya, maka boleh dikatakan sisa dari perjanjian lama akan ada banyak perikop yang sulit dipahami. Dan perjanjian baru juga akan sangat-sangat sulit dipahami, saudara kasih Tuhan. Betapa pentingnya 2 Samuel pasal 7 sebagaimana akan kita lihat nanti. Oke, ini pasal cukup panjang, menengah lah kira-kira. Oleh karena itu, langsung saja kita menceburkan diri ke dalam pembahasan firman Tuhan. Saya akan mulai. Kita baca ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Kita masih mengikuti hidupnya Daud dan kita tahu di beberapa pasal sebelumnya bahwa setelah kematian Saul, Daud menjadi raja pertama atas Hebron, atas Yehuda saja, tapi belakangan akhirnya atas seluruh Israel. Dan di pasal yang kelima dia merebut Yerusalem. Dan di pasal yang keenam kita baru saja membaca bahwa dia memindahkan tabut Tuhan yang sempat terlantar di masa Saul, akhirnya dia pindahkan ke Yerusalem yang adalah ibu kota dia. Dan di pasal 7 di sini katakan raja telah menetap di rumahnya, Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya. Dan ini membuat beberapa orang berpikir bahwa bisa jadi peristiwa ini sebenarnya terjadi justru setelah pasal 8. Karena kalau kita nanti akan intip sebentar 2 Samuel pasal 8 yang adalah satu pasal setelah pasal 7 tentunya, kita akan mendapatkan di situ catatan tentang rangkaian peperangan yang Daud lakukan, di mana dia berperang melawan berbagai musuh dan mendapatkan kemenangan. Sedangkan di pasal 7 di sini Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepada Daud. Jadi bisa jadi ya kita tidak tahu persis, Alkitab tidak ceritakan kepada kita di tahun keberapa pemerintahan Daud peristiwa di pasal 7 ini terjadi. Tetapi intinya Daud sudah kokoh sebagai raja, dia sudah kokoh bukan hanya di Israel, tapi dia ingat bahwa ketika dia menjadi raja, dia juga ditantang secara eksternal. Dia mendapat tantangan internal, yaitu dari Isi-Boset yang akhirnya dibunuh oleh pegawainya sendiri, Abner yang dibunuh oleh Yoab. Tapi dia juga mendapat tantangan eksternal dari orang Filistin, orang bangsa-bangsa lain yang ingin menjatuhkan dia. Dan dia sekarang sudah kokoh sedang Tuhan.
Dan ini mengajarkan kita banyak hal. Kita melihat bagaimana akhirnya penyertaan Tuhan kepada Daud berujung kepada suatu kemuliaan yang besar bagi Daud. Dan di ayat 2 dia berkata, "Lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras." Kayu aras pada waktu itu adalah kayu yang sangat bagus, sangat mahal, dan dia ada banyak di daerah Lebanon rupanya. Kayu ini adalah kayu yang identik dengan luxury, begitu. Sehingga diam di dalam rumah dari kayu aras mengindikasikan kemewahan, mengindikasikan kekayaan dan kekokohan dari kerajaan Daud. Dan tentu ini sangat berbeda sekali dari waktu dia masih lari sana sini dari gua ke gua, ya. Daud sudah merasakan itu. Dia harus tinggal di gua Adulam, dia lari ke padang gurun, dia menjadi seorang buronan. Tapi sekarang dia sudah menjadi raja, dia sudah duduk di atas tahta di dalam rumah kayu aras. Dan ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan beserta dengan seseorang, karena Daud diurapi pada waktu dia masih sangat muda sekali, waktu dia masih remaja, waktu dia umur belasan tahun. Dan sekarang dia sudah umur mungkin 40-an, kita tidak tahu persis umur dia di pasal 7 di sini. Sungguh suatu rentang waktu yang tidak sebentar, saudara Tuhan. Dan di banyak titik di situ manusia bisa putus asa. Bahkan Daud sendiri pernah beberapa kali merasa sangat terpukul, ya. Kita ada membaca di 1 Samuel bagaimana pernah Yonatan, sahabat dia, datang dan menguatkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Juga ketika dia menghadapi krisis-krisis seperti di Ziklag, bagaimana Daud harus menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwa kita melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Daud, ya. Wah, kita lihat hari ini hebat sekali dia. Tokoh-tokoh seperti Ayub, hebat sekali dia. Rasul Paulus, hebat sekali dia. Rasul Petrus, hebat sekali dia. Elia, hebat sekali. Namun saudara kasih Tuhan, mereka semua mengalami pergumulan mereka masing-masing juga. Mereka mengalami naik turunnya kekuatan iman mereka. Dan ini memberikan kita penghiburan bahwa kita pun jangan menyerah. Yang penting kita jangan menyerah. Jangan kita melepaskan kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita bersandar terus. Dan kadang-kadang ketika kita dalam lembah, ketika kita sedang menghadapi kesulitan, kita harus ingat, Daud pun pernah mengalaminya. Waktu dia dikejar-kejar, waktu dia hampir dibunuh oleh Akhish, sampai dia harus pura-pura jadi orang gila. Mungkin dia merasa, oh Tuhan, kenapa hidupku jadi seperti ini, kan? Bukankah aku sudah diurapi? Bukankah aku mestinya jadi raja? Kenapa jadi seperti ini? Waktu dia dikejar-kejar seperti anjing oleh Saul, mungkin dia bertanya-tanya, Tuhan, di mana janjimu? Oh, saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu kondisi Anda hari ini ketika Anda mendengarkan mutiara kebenaran ini. Dan Anda mungkin seorang muda, Anda mungkin seorang yang sudah berumur. Anda ada dalam fase hidup seperti apa, saya tidak tahu. Mungkin sebagian yang mendengarkan ini sedang dalam suatu kelemahan. Mungkin Anda sedang dalam lembah dalam hidup Anda. Mungkin ada suatu kesulitan, ada pencobaan yang sedang menghantam Anda sedemikian rupa. Dan Anda tergoda untuk bertanya, untuk mengeluh kepada Tuhan. Dan Tuhan, di mana Engkau? Dan saya tidak tahu kondisi Anda, tetapi saya hanya bisa menunjukkan dari Alkitab bahwa tokoh-tokoh Alkitab sudah mengalami itu. Dan Daud adalah contoh bagus bagi kita. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah lupa akan apa yang dia pernah berikan kepada Daud, pengurapan baginya. Dan semua yang dia izinkan Daud hadapi, itu adalah untuk mempersiapkan dia untuk suatu kemuliaan yang lebih hebat. Mempersiapkan dia untuk suatu pelayanan yang lebih hebat lagi, saudara kasih Tuhan. Dan saya sendiri merasakan ini sebagai sedikit kesaksian roh pribadi, bahwa waktu selama pandemi saya pernah sakit dan lain sebagainya. Dan saya sempat merasa, Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan aku sakit? Namun puji syukur, ya, Tuhan lewat firman-Nya dan lain sebagainya menguatkan saya. Dan saya kembali berpikir bahwa ini berarti Tuhan punya suatu rencana yang lebih indah lagi bagi saya. Makanya Dia membentuk saya, Dia memakai kesusahan ini untuk menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tergantung kepada kita bagaimana kita berpegang kepada kemurahan dan janji-janji Tuhan. Nah, kembali ke 2 Samuel 7 di sini, satu hal yang luar biasa dari Daud adalah setelah dia ada di puncak sekarang, ya, dia sudah jadi raja, dia ada di atas tahta, dia di rumah yang mewah boleh dibilang, istri dia ada banyak, itu suatu kesalahan kita sudah katakan, ya. Tapi istri dia banyak, anak dia banyak dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan? Banyak orang ketika dia ada pada puncak, dia lupa akan Tuhan. Banyak orang ketika dia susah, dia berseru pada Tuhan. Nah, ini adalah
jebakan yang lain. Ada dua jebakan yang sering ditaruh oleh iblis atau kedagingan kita. Satu adalah lupa akan Tuhan ketika kita susah, gitu. Itu satu jebakan. Ketika kita susah, sebagian orang meninggalkan Tuhan, dia kecewa dengan Tuhan, dia menganggap Tuhan tidak menolong dia, begitu. Padahal Tuhan menolong dia. Ya, Tuhan ada waktunya sendiri. Jadi ada orang yang dalam kesusahan meninggalkan Tuhan. Namun ada juga orang yang jatuh pada jebakan yang satu lagi, yaitu meninggalkan Tuhan atau melupakan Tuhan, atau ya mungkin ya menjadi acuh tidak acuh ketika dia justru makmur, ketika dia sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan ini juga jebakan yang luar biasa berbahaya, dan ada orang yang jatuh kepada jebakan ini. Jangan sampai kita seperti itu, saudara kasih Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan waktu kita susah. Jangan kita meninggalkan Tuhan waktu kita senang, waktu kita sudah merasakan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan puji syukur, Daud menjadi contoh yang baik sekali. Waktu dia susah, dia tidak lepas dari pengharapan dia akan Tuhan. Dan ketika dia sudah di atas istilahnya, ketika dia sudah di puncak kekuasaannya, boleh dikatakan, dia tidak melupakan Tuhan. Bahkan hati dia terlihat di sini. Mengapa Tuhan menggantikan Saul dengan Daud? Tuhan berkata waktu dia menolak Saul, dia berkata, aku sudah menemukan a man after my own heart, katanya, ya. A man after my own heart dalam bahasa Inggris. Jadi seseorang yang sesuai dengan hati Tuhan, seseorang yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memilih Daud, saudara kasih Tuhan. Ingat bahwa Samuel waktu dia disuruh untuk mengurapi anak-anak Isai, dia pernah mengira bahwa abang-abangnya Daud yang namanya Eliab dan kemudian Abinadab dan Syama dan lain sebagainya, mereka secara fisik lebih meyakinkan, lebih tinggi dari sebagainya. Tapi Tuhan bilang apa? Aku melihat hati. Dan 2 Samuel pasal 7 ini boleh dikatakan adalah puncak dari karir Daud. Ini adalah poin tertingginya Daud. Ini terjadi sebelum nanti di pasal-pasal selanjutnya Daud, kita akan baca, dia adalah manusia, dia jatuh dalam dosa, dia melakukan berbagai kesalahan. Itu ada nanti di pasal-pasal selanjutnya. Tapi 2 Samuel pasal 7 adalah puncaknya Daud, boleh dibilang. Bukan puncak jasmani dia, bukan masalah kemewahan kerajaannya, tapi puncak rohani dia, bisa kita katakan. Karena kita melihat di sini hati dia. Kenapa Tuhan pilih dia? Karena dia punya hati yang begitu mengasihi Tuhan. Begitu mengasihi Tuhan. Sehingga dia berpikir, apa yang dikatakan di ayat 2? Lihat, aku diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Daud merasa bahwa, aku harus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan dia tahu bahwa tabut Tuhan mewakili Tuhan di zaman Israel waktu itu. Ingat, itu adalah zaman penyembahan simbolik pada waktu itu, ya. Kita hari ini, kita tidak ada tabut Tuhan lagi. Kita tidak ada bait suci. Di zaman Daud masih ada masa simbolik. Tabut Tuhan adalah perwakilan dari Tuhan. Dan Daud merasa, aku harus melakukan sesuatu. Tabut Tuhan di bawah tenda, sedangkan aku tinggal di rumah dari kayu aras. Dan begitu kontras yang luar biasa sekali antara Daud dengan Saul. Tadi sudah kita singgung di awal bahwa waktu zaman Saul, tabut Tuhan tidak dipedulikan. Ya. Dan ingat bahwa tabut ini kan sempat hilang. Dia sempat dicuri oleh orang, direbut, ya, dirampas oleh orang Filistin. Tapi orang Filistin terpaksa mengembalikan tabut karena mereka dihajar oleh berbagai tulah. Tapi kemudian tabut itu dikembalikan ke Israel, namun dibiarkan begitu saja, saudara Tuhan. Nah, Saul tidak begitu peduli dengan tabut itu. Saul memiliki suatu bentuk keagamaan yang hanya berpikir bagaimana bisa memanfaatkan Tuhan untuk dirinya sendiri. Kalau dia sedang butuh pertolongan Tuhan dalam peperangan, Saul dengan senang hati dia mau mendapatkan pertolongan Tuhan, gitu. Tapi lepas dari itu, Saul tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak sungguh-sungguh ingin melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini berbeda dengan Daud. Dan ini memberikan kita suatu pelajaran yang indah. Bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita peduli dengan hal-hal Tuhan, mengasihi Tuhan? Nah, di zaman Daud itu muncul dalam bentuk konkret. Dia tidak bisa melihat Tuhan tentunya, tapi dia tahu bahwa tabut Tuhan mewakili Tuhan. Dan dia mau melakukan sesuatu untuk tabut Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Sekali lagi, kita tidak pakai tabut lagi dan sebagainya. Tapi apakah kita mengasihi Tuhan? Itu akan terlihat dari apakah kita mengasihi hal-hal rohani, hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Contohnya apa? Satu, firman Tuhan, Alkitab. Ya, kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan mengasihi Alkitab. Anda akan mau membacanya. Anda akan mau tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan ajarkan, tentang janji Tuhan dalam Alkitab. Anda akan melakukan itu, saudara. Ya. Kemudian, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang Alkitabiah.
Ya, kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan mengasihi jemaat Tuhan yang Alkitabiah. Anda akan berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk jemaat? Bagaimana saya bisa membuat jemaat makin kuat? Apa yang bisa saya berikan kepada jemaat Tuhan? Dan lain sebagainya. Dan kemudian, kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan mengasihi yang Tuhan kasihi. Yaitu apa? Jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan berpikir bagaimana saya bisa memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang dan lain sebagainya. Ini adalah cetusan dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan kita melihat hati Daud. Hati Daud. Tuhan melihat hati Daud. Hati Daud yang begitu bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Ya. Dan bagaimana kita lihat jawaban Tuhan? Kita akan baca sekarang dari ayat 3. Dan sebenarnya agak panjang ya. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca. Masih 2 Samuel pasal 7 tentunya. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, dan sedikit intermezzo bahwa Nathan adalah seorang nabi tentunya. Dia adalah nabi yang melayani, membantu Daud dan lain sebagainya. Jadi berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Oke, jadi Daud menceritakan rencana dia kepada Nabi Nathan yang adalah penasehat rohani dia sepertinya di sini. Dan Nathan sebagai seorang manusia, awalnya ya, dia berkata di ayat 3, oke, bagus sekali, lakukanlah apa yang dikandung hatimu. Dan tentu Nathan pada waktu itu belum mendapatkan instruksi dari firman Tuhan, sehingga dia memberikan pendapatnya sebagai seorang manusia saja. Dan memang dari segi manusiawi, apalagi Nathan sebagai seorang hamba Tuhan, ya tentu dia akan senang kalau misalnya Daud melakukan sesuatu bagi Tuhan. Daud mau membuat rumah bagi Tuhan, oh Nathan senang-senang saja gitu. Tetapi ya tentu apa yang dipikirkan manusia tidak sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa kita punya rencana yang baik bagi Tuhan, rencana yang baik bagi pelayanan, rencana yang baik bagi keluarga kita dan sebagainya. Tapi Tuhan yang Maha tahu. Tuhan tahu yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kita tidak bisa mempersalahkan Tuhan dalam apapun. Kita hanya bisa percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik, Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha berhikmat. Tuhan. Dan dalam kasus ini, ya, Tuhan mengoreksi ya, Nathan sekaligus Daud, ya, karena Nathan tadinya berpikir ini ada rencana yang baik begitu, dan dia bilang sama Daud, oke, sepertinya lakukan saja, ini adalah nasihat manusiawi, ya, ini bukan nasihat Tuhan, gitu. Nasihat Nathan sebagai seorang manusia. Namun ya, pada malam itu di ayat 4 dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Nathan dan memberikan instruksi yang dari Tuhan. Ya, dan instruksi yang dari Tuhan tadi sudah kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ya, ayat 5 sampai ke-11. Ada beberapa poin di sini yang bisa kita bahas. Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan menekankan Dia tidak pernah memerintahkan orang Israel untuk mendirikan rumah baginya. Itu yang nomor satu, Tuhan nyatakan kepada Daud. Dan ketika Tuhan mengatakan ini, sebenarnya bukan untuk menghardik atau menegur Daud. Ketika Tuhan bilang, aku tidak pernah menyuruh siapa-siapa untuk mendirikan rumah bagiku. Ya, Tuhan ada bilang demikian. Tapi ini bukan dengan suatu tujuan untuk menegur atau mempersalahkan. Jadi kita tidak perlu untuk membayangkan Tuhan dengan nada marah di sini. Ya, bahkan kalau kita akan baca terus, Tuhan tidak marah. Sebaliknya,
Tuhan senang dengan apa yang Daud lakukan di sini. Dan kita harus melihat ini dengan nada bahwa Tuhan boleh dikatakan senang begitu. Seolah-olah Tuhan berkata, Daud, masa engkau mau mendirikan rumah bagiku, gitu kan? Aku tidak pernah minta itu, aku tidak pernah perintahkan itu. Dan sejak keluar dari Mesir dan sebagainya, kita tahu ceritanya bahwa yang Tuhan perintahkan bagi Musa untuk buat adalah suatu tenda, kemah suci. Ya, dan tujuan dari kemah suci tentu sangat jelas karena waktu itu orang Israel dalam perjalanan. Jadi mereka harus bongkar. Ya, ketika mereka berangkat dari satu titik ke titik lain, kemah suci akan dibongkar dan itu semua ada aturannya, harus dibawa oleh bani siapa ya, semua bani orang Lewi ya, punya tanggung jawabnya. Bani Kehat yang paling untuk kayak barang-barang paling suci itu Bani Kehat, kemudian yang kayu-kayunya semua itu ada bani yang lain lagi. Semua ada aturannya. Jadi Tuhan suruh bikin kemah suci waktu itu adalah instruksinya. Tuhan tidak pernah instruksikan siapapun, termasuk hakim-hakim. Ketika mereka sudah masuk ke tanah pun, tidak ada hakim yang Tuhan suruh untuk mendirikan rumah. Gitu. Jadi sekali lagi Tuhan bukan menegur, tapi semacam justru Tuhan senang di sini. Tuhan senang. Jadi istilahnya begini, Daud ingin melakukan sesuatu yang bukan Tuhan perintahkan, ya, namun sesuatu yang baik, yang untuk Tuhan, tapi bukan sesuatu yang Tuhan haruskan, istilahnya begitu. Ya. Nah ini luar biasa sekali. Gitu. Ini luar biasa sekali karena ada sebagian orang yang dia ingin melakukan yang minimum untuk Tuhan. Dia ingin melakukan yang minimum, jadi dia mencari Alkitab untuk mengetahui apa minimum yang bisa saya lakukan. Gitu. Misalnya untuk persembahan, berapa minimum persembahan yang saya bisa lakukan untuk Tuhan, gitu kan. Tapi mestinya orang-orang yang sudah diselamatkan, ya, orang-orang seperti Daud di sini dengan hatinya yang perlu kita contoh, bukan bertanya apa yang saya bisa lakukan minimum untuk Tuhan, gitu. Ya. Kita tidak saya mau melakukan sesedikit-sedikitnya mungkin untuk Tuhan, gitu. Ini bukan hati yang seperti Daud kalau seperti itu. Oleh karena itu saya sangat heran sekali. Banyak orang Kristen hari ini protes dengan perpuluhan dan lain sebagainya. Dan ada banyak pendeta-pendeta tertentu yang istilahnya menunggangi fenomena ini. Dan mengajarkan anti perpuluhan dan lain sebagainya. Padahal lucu sekali sungguh Tuhan. Perpuluhan itu minimum sebenarnya. Di dalam perjanjian lama itu minimum gitu. Dan kita di perjanjian baru, jangankan kasih 10%. Kita seharusnya bertanya, apa yang bisa saya lakukan bagimu Tuhan? Gitu. Wow. Ya, dan kenapa kita harus anti perpuluhan? Gitu. Kita memberikan 1/10 itu sudah kita belajar, kita mulai memberikan 10% kepada Tuhan. Dan Daud ingin melakukan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan, namun itu keluar dari hatinya yang mengasihi Tuhan. Ya, saya teringat waktu di Mutiara Kebenaran, kita di pasal-pasal imamat dan lain sebagainya, ketika kita berbicara mengenai nazar, ya, orang bisa bernazar bagi Tuhan. Nah, tidak ada perintah untuk bernazar bagi Tuhan. Tapi Tuhan senang ketika orang bernazar baginya. Ya, ketika kita berjanji pada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak diharuskan oleh firman-Nya, tapi itu adalah persembahan kita bagi Tuhan. Ya. Nah, adakah kita bernazar bagi Tuhan lebih dari apa yang minimum gitu, yang Alkitab katakan harus misalnya. Tapi kita ingin memberikan lebih lagi kepada Tuhan. Seperti Daud. Dan Tuhan berkata, Daud, aku tidak pernah suruh siapa-siapa bangun rumah bagiku. Ya, dan belakangan kita akan baca, kalau kita baca di 1 Raja-Raja ketika akhirnya Salomo, sedikit spoiler ya, tapi saya yakin pendengar Mutiara Kebenaran sebenarnya sudah tahu bahwa belakangan rumah ini akan didirikan oleh Salomo. Tapi ketika Salomo membangun rumah bagi Tuhan, ya Salomo berkata, Tuhan, aku membangun rumah bagimu, tapi rumah ini tidak cukup besar untukmu. Nah, itu adalah salah satu alasan mengapa Tuhan tidak pernah suruh siapa-siapa bangun rumah baginya. Karena Tuhan selalu diidentikan dengan umatnya di sini. Makanya di ayat yang ke-7 tadi katakan, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Jadi Tuhan tidak diidentikan dengan suatu tempat, suatu kuil. Gitu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Dia Tuhan yang maha besar, sehingga Dia tidak bisa ditampung oleh satu rumah seperti berhala-berhala mati yang harus digotong ke sana kemari. Ya, dan Salomo menyadari hal itu, sehingga Salomo berkata, rumah ini bukan untuk Tuhan tapi hanya untuk nama Tuhan saja. Nah, karena Tuhan itu lebih besar dari langit gitu.
Dan Tuhan kita lebih ingin dikenal dengan umatnya. Oleh karena itu Tuhan selalu mengatakan dirinya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Gitu. Dan di Ibrani dikatakan bahwa Allah tidak malu untuk disebut sebagai Allah mereka. Jadi Tuhan ingin diidentifikasikan dengan umatnya, dengan kita. Gitu. Dan kita, di perjanjian baru dikatakan kita menjadi bait suci. Ya, tubuh kita adalah bait Tuhan dan lain sebagainya. Jadi ini suatu pengajaran yang luar biasa sekali juga. Nah, kemudian ayat 8 sampai ayat 11, Tuhan mengingatkan Daud. Ya, Tuhan mengingatkan Daud bahwa Daud, aku yang sudah angkat kamu. Ya, seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, bagaimana Daud mulai dari kecil, mulai dari rendah, mulai dari seorang gembala kambing domba. Dan Tuhan mengingatkan Daud bahwa aku yang sudah angkat kamu, dan lain sebagainya. Dan ini memberitahu kita, ya Tuhan ingin kita selalu ingat bahwa kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, jangan kita sombong. Ya, jangan kita sombong. Tuhan ingin ingatkan Daud bahwa ya aku yang sudah lakukan ini bagimu, aku sudah jadikan kau seorang raja, aku membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi, dan aku melakukan itu demi umatku Israel, aku mau memberikan tempat yang tenang bagi mereka. Dan kita harus ingat bahwa kalau kita misalnya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, ya, dan ini terutama bagi hamba-hamba Tuhan yang mungkin mendengarkan ini, ya, kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan seperti Daud, ya, diberi kesempatan untuk menjadi raja atau bahkan memikirkan untuk membangun rumah bagi Tuhan, walaupun Tuhan akhirnya bilang tidak bagi dia, gitu kan? Dan kita katakan bahwa jangan kita sombong, jangan kita berpikir, wow, saya sudah melakukan sesuatu yang hebat bagi Tuhan. Tidak. Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan yang hebat bagi kita. Tuhanlah yang membesarkan kita sehingga kita bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan ini harus kita ingat. Jangan kita merasa bahwa, wah, ini saya sudah berjasa bagi Tuhan. Apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, itu sebenarnya adalah berkat Tuhan bagi kita. Bahwa kita dianggap layak untuk melayani Tuhan. Itu suatu hal yang luar biasa sekali, saudara kasih Tuhan. Sebagaimana Alkitab katakan bahwa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita bisa melayani Tuhan karena Dia terlebih dahulu memberkati kita. Dan di pasal 7 ayat 11 di sini, kita sampai kepada suatu pernyataan yang luar biasa sekali. Bagian terakhir ya. 2 Samuel 7 ayat 11, juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia, tidak begitu terlihat istilahnya paralelismenya di sini. Kata-kata Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu secara literal dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan akan membangun rumah bagimu. Dan yang dimaksud dengan rumah di sini adalah suatu rumah tangga ya, suatu dinasti begitu. Tapi itu sangat menarik karena Daud berkata, aku ingin membangun rumah bagi Tuhan. Tuhan bilang, aku yang akan membangun rumah bagimu. Betapa Tuhan kita luar biasa, saudara. Ketika saya membaca ini, saya selalu tertegun dan berkata, Tuhan, Engkau maha baik. Engkau melihara hati Daud. Dan Engkau memberkati dia. Engkau memberkati dia. Walaupun Engkau berkata bahwa, oke Daud, aku tidak ingin kamu yang bangun rumah bagiku. Tapi Tuhan tidak marah. Tuhan tidak marah. Walaupun Tuhan berkata, Daud, bukan kamu yang akan bangun rumah bagiku. Tapi Tuhan tidak marah. Tuhan malah bahagia bahwa Daud punya niat seperti itu dan Tuhan akan memberkati Daud. Tuhan bilang, aku yang akan bangun rumah bagimu. Aku akan membangun bagimu suatu dinasti, suatu kerajaan yang kokoh. Dan ini sangat signifikan sekali karena ingat bahwa kerajaan Israel itu masih baru. Raja pertama adalah Saul dan kerajaan Saul, dinasti Saul tidak berlanjut. Saul akhirnya anaknya tidak jadi raja, saudara Tuhan. Dan pertanyaannya adalah apakah Israel akan seperti itu? Seperti banyak bangsa-bangsa lain di dunia ini yang silih berganti rajanya. Ya, kalau hari ini demokrasi udah nggak usah ngomong lagi. Ya kita tiap berapa tahun ganti pemimpin dan ganti pemimpin itu bisa berarti dan hari ini kita senang dengan demokrasi, tentunya demokrasi ada banyak nilai plusnya di mana rakyat punya suara dan lain sebagainya. Tapi demokrasi juga kadang-kadang ada banyak negatifnya, yaitu dengan pergantian pemimpin bisa terjadi pergantian arah negara, saudara-saudara. Misalnya, nggak usah jauh-jauh, saya merekam ini tahun 2023, tahun depan 2024 di Indonesia ada pemilu. Ya, saya tidak tahu kapan Anda akan mendengarkan rekaman ini. Kalau Anda sudah lewat tahun 2024, Anda sudah tahu hasil pemilunya.
dan lain sebagainya. Tapi uh, ya Presiden Jokowi sudah memerintah selama 10 tahun. Ya, siapa yang akan diangkat selanjutnya? Yang akan dipilih oleh rakyat kan? Bisa jadi berubah arah dan lain sebagainya. Nah, tetapi dalam monarki saudara-saudara pada zaman itu, ya keberlangsungan suatu dinasti itu terkait keberlangsungan kerajaan itu sendiri. Ya. Kalau misalnya suatu kerajaan tidak pernah settle, tidak pernah mapan, melainkan gejolak terus ya, satu raja dikup oleh raja yang lain dan lain sebagainya, kerajaan itu tidak akan bisa bertahan. Ya. Tapi Tuhan menjanjikan di sini bahwa Israel akan berbeda dengan bangsa-bangsa lain, tapi Tuhan akan memberikan suatu kemapanan di sini. Kemapanan karena kerajaan Daud, ya aku akan membangun bagimu suatu rumah di sini. Dan ada janji yang lebih indah lagi, kita akan baca dari ayat 12 sampai ayat 17. Ini adalah puncaknya boleh dibilang. Ayat 12 sampai ayat 17 saya akan bacakan di sini. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Luar biasa sekali. Apa yang kita baca di sini sering secara teologis disebut sebagai perjanjian Daud. Jadi Tuhan berjanji kepada Daud. Dan biasanya kalau kita bicara soal perjanjian atau kontrak, kalau kita di istilah modern sekarang kan, itu antara dua pihak ya, dan dua-dua pihaknya tanda tangan. Dalam bahasa kontrak biasanya yang sudah pernah bikin kontrak di notaris ya, Anda tahu ada si siapa di belakangan disebut pihak pertama, kemudian ada si siapa lagi yang berikutnya akan disebut pihak kedua, dan keduanya berjanji, ada tanggung jawab pihak pertama, tanggung jawab pihak kedua, dan lain sebagainya. Itu biasa perjanjian antara dua pihak. Namun perjanjian Daud ini salah satu perjanjian yang luar biasa dalam Alkitab, mirip dengan perjanjian Abraham yang sudah pernah kita bahas di kitab Kejadian. Ini adalah perjanjian yang unilateral, saudara-saudara, di mana Tuhan yang berjanji. Ya, Tuhan berjanji, aku akan. Anda bisa memperhatikan bahkan ada suatu penekanan yang besar tentang aku akan, karena berkali-kali Tuhan bilang aku akan. Jadi ini Tuhan berjanji dan mendeklarasikan apa yang akan dia lakukan, ya. Dan dia tidak suruh Daud melakukan apa-apa, karena Tuhan sudah tahu hati Daud. Ya, tentu bukan berarti tidak ada tanggung jawab manusia, tapi Tuhan sudah tahu hati Daud. Justru Tuhan memberikan perjanjian ini persis kepada Daud karena hati Daud yang sedemikian rupa itu, begitu. Dan dalam perjanjian ini Tuhan tidak bilang bahwa Daud harus bagaimana lagi, begitu. Tapi dia berkata, aku akan. Ya. Di 12, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dan ayat 13, aku akan mengokohkan lagi tata kerajaannya. Ayat 14, aku akan menjadi bapaknya. Jadi ada penekanan yang luar biasa akan aku akan, katanya di sini. Dan perjanjian Daud ini luar biasa sekali. Perjanjian Daud ini bersifat kekal. Anda bisa baca kata selama-lamanya muncul secara prominent di sini di perikop ini. Dan coba kita lihat apa isi dari perjanjian ini. Dan kalau kita melihat isi perjanjian ini berhubungan dengan Daud sendiri, berhubungan dengan keturunan dia yang langsung, anak dia yang langsung, yaitu Salomo. Dan kemudian yang paling penting adalah bahwa perjanjian ini berkaitan dengan keturunan Daud yang belakangan, yang ujung-ujungnya akan digenapi oleh Yesus Kristus. Coba kita lihat. Pertama, berkaitan dengan Daud sendiri. Tuhan berjanji bahwa Daud akan menghidupi hidup yang penuh. Makanya dari 12, apabila umurmu sudah genap. Jadi Daud tidak akan mati muda, tidak akan misalnya umur 40-an, umur 50-an dikalahkan musuh, mati dan sebagainya. Tidak. Nah, Tuhan berjanji di sini bahwa umurmu sudah genap. Tentu Tuhan tidak kasih tahu angka yang pasti ya kepada Daud. Tapi apabila umurmu sudah genap dan kau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Nah, kemudian ada janji tentang keturunan Daud.
Nah, pertama, keturunan dia langsung, anak dia langsung, anak kandung. Tuhan bilang, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu. Oke ya, anak kandung. Jadi, tidak seperti Saul. Ya, Saul akhirnya tidak memiliki anak yang akhirnya menjadi raja Israel. Karena Saul, Tuhan sudah pecat Saul jadi raja. Tapi bagi Daud, Tuhan bilang, aku akan kokohkan. Dan ini digenapi oleh Salomo. Salomo adalah anak kandung Daud dari Batsheba. Nah, tentu ini belum ketahuan ya, karena peristiwa tentang Batsheba dan sebagainya itu belum muncul dalam teks begitu. Namun ya kita yang sebagai orang Kristen hari ini, kalau kita sudah pernah baca 2 Samuel sebelumnya, kita sudah tahu itu. Ya, ini akan digenapi dalam diri Salomo gitu, anak kandung Daud. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Oke, ini Tuhan lakukan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Jadi Salomo akan mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Ini juga digenapi. Ya, aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi, kerajaan Daud akan berlangsung untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, selama-lamanya adalah waktu yang sangat lama ya. Lebih dari 100 tahun, lebih dari 1000 tahun, lebih dari 2000 tahun. Sampai saat ini belum ada kerajaan yang jangankan selama-lamanya. Belum ada kerajaan yang bertahan sampai 1000 tahun bahkan. Saya tidak pernah mendengarnya dalam sejarah gitu. Tidak ada kerajaan yang bertahan 1000 tahun. Anda carilah kerajaan apa saja. Kerajaan-kerajaan Cina, dinasti-dinasti Cina dulu. Mereka tidak ada yang bertahan 1000 tahun. Ya. Maksimum beberapa ratus tahun. Misalnya kerajaan dinasti Ming, dinasti Qing, ya, dinasti apalagi ya, Han dan lain sebagainya, itu lebih lama lagi dulu. Gitu. Jadi Sung ya, pertama ada dinasti Sung, ya Ming, kemudian Qing dan lain sebagainya. Rata-rata hanya berapa ratus tahun saja. Tapi Tuhan berjanji akan mengokohkan kerajaan Daud dan kerajaan anaknya Salomo untuk selama-lamanya. Bagaimana ini bisa terjadi secara manusiawi? Nah, dari sini kita akan melihat bahwa ini juga berbicara bukan hanya mengenai anak Daud langsung Salomo, tetapi akan digenapi oleh Yesus Kristus yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Wow, ya luar biasa sekali. Ayat yang ke-14 dikatakan, aku akan menjadi bapaknya, ia akan menjadi anakku. Dan ini digenapi dalam diri Salomo memang. Ya, Salomo mengenal Tuhan dengan luar biasa. Salomo menjadi salah satu penulis Alkitab. Dia menjadi orang paling berhikmat. Dia menuliskan Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ya, dia mengenal Tuhan. Gitu. Namun secara ultimate ini digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus adalah Sang Putra. Dan dia punya hubungan dengan Bapa yang tidak tertandingi. Yang kita percaya doktrin Tritunggal. Bahwa mereka bahkan adalah homoousios, satu substansi. Ya. Tapi dia Bapa dan Putra di sini. Yang saling mengasihi dan saling mengenal. Aku menjadi Bapanya, ia akan menjadi anakku. Nah, kemudian selanjutnya, apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak manusia. Oke, ini jelas nomor 1 mengacu kepada keturunan fisik Daud ya, seperti Salomo. Ya, kemudian anak-anak Salomo, keturunan yang lain yang kita tahu raja-raja Israel tidak ada yang sempurna. Ya, Daud sendiri berbuat dosa, Salomo berbuat dosa juga. Dan Tuhan ada hukum dia. Ya, tapi Tuhan tidak memecat Salomo dari posisi raja. Dan tidak menghilangkan dinasti Daud. Dan demikian juga dengan keturunan-keturunan yang lain. Salomo diikuti oleh Rehabeam, ya, dan seterusnya. Kita akan belajar nanti kalau kita sudah sampai di raja-raja dan lain sebagainya. Tentang raja-raja Israel. Dan ya, kalau mereka bersalah, digenapi di sini. Tuhan akan hukum mereka. Tapi Tuhan tidak pernah menghilangkan dinasti Daud. Tidak pernah menghilangkan dinasti Daud. Ya. Tetapi bagaimana? Apakah ini berlaku juga untuk Tuhan Yesus? Nah, tentu Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ya, dia tidak berbuat salah. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kita baca di bahasa aslinya, kata-kata apabila ia melakukan kesalahan, bisa juga diterjemahkan ketika ada kesalahan padanya. Ya, ketika ada kesalahan padanya. Dan ini sedikit lebih fleksibel, karena Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Namun Tuhan Yesus pernah ada kesalahan padanya. Yaitu ketika kesalahan dunia ini ditimpakan kepada dia. Ketika dia di atas kayu salib. Dan ada teolog-teolog yang melihat itu juga sebagai penggenapan dari 2 Samuel 7 ayat 14. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa dari dirinya sendiri. Tuhan Yesus kudus, sempurna.
Tapi Tuhan Yesus pernah ada kesalahan pada dirinya dalam pengertian kesalahan itu adalah kesalahan kita semua yang ditimpakan kepada dia di atas kayu salib. Ya. Dan pada saat itu Tuhan juga melimpahkan hukuman atas dosa kepadanya, dan Tuhan menjatuhkan hukuman mati bagi Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Namun ayat 15, kasih setia tidak pernah hilang sehingga Tuhan Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga. Ya, ada banyak teolog yang melihat bahwa itu pun bisa digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Ya, dan jelas ini digenapi dalam Salomo dan yang lainnya juga gitu. Oke. Dan ayat 16 kembali ditekankan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini sangat-sangat penting sekali. Ini adalah perjanjian Daud, yang disebut perjanjian Daud. Dan ada banyak sekali bagian Alkitab yang mengacu kembali kepada ini. Kita bisa lihat beberapa di antaranya. Misalnya kita bisa lihat di dalam, kita lihat di Mazmur terlebih dahulu ya. Mazmur pasal 89. Mazmur 89 ayat 4 dan 5. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Jadi ini diacu di sini. Kemudian Mazmur 132. Coba kita lihat. Nah, Mazmur 132 ini menarik ya. Karena ini nyanyian ziarah. Gitu. Nyanyian ziarah di sini. Dan kita lihat di ayat yang kita tidak tahu siapa yang menulis ini. Ya. Di ayat yang ke-10, ayat 11, kita lihat ya. Mazmur 132 ayat 11. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Nah, kita melihat di sini seolah-olah ada suatu syarat ya, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku. Dan saudara kasih Tuhan, memang benar, artinya begini, perjanjian Daud ini kekal untuk selama-lamanya dan akan digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi apakah kerajaan itu akan berlangsung terus tanpa ada break? Ini tergantung kesetiaan Israel. Dan ketika anak-anak Daud banyak yang menyimpang, contohnya Raja Manasye, kemudian Yoyakim, Zedekia, dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan membiarkan Israel dibuang dalam pembuangan Babel. Dan kerajaan Daud seolah-olah hancur, gitu. Tapi sebenarnya tidak. Dorman, dorman ya. Dan akan muncul kembali kerajaan Daud itu nanti di dalam kerajaan milenium, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan bahwa ini digenapi oleh Tuhan Yesus, coba kita buka perjanjian baru sekarang. Lukas, coba kita buka Lukas pasal 1. Waktu Tuhan Yesus mau lahir, dia sudah dinubuatkan demikian. Lukas pasal 1 ayat yang ke-31 sampai 33. Ini adalah kata-kata malaikat kepada Maria. Saya tidak akan bacakan semuanya. Saya bacakan ayat 33 saja. Atau ayat 32, sorry ya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Jadi ketika Yesus lahir dan dinubuatkan dia yang akan diberikan tahta Daud bapak leluhurnya, berarti Yesus Kristus akan memenuhi, akan menggenapi perjanjian Daud yang seolah-olah sudah gagal, padahal tidak gagal gitu. Seolah-olah gagal karena kerajaan Israel kan putus gitu. Setelah raja terakhir itu kan Zedekia. Ya, raja terakhir Zedekia, kemudian dia dibunuh oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Dan kerajaan Daud seperti hilang. Setelah mereka balik dari pembuangan pun tidak ada raja lagi. Ya, tidak ada raja, mereka di bawah kekuasaan Persia, belakangan di bawah kekuasaan Yunani, kemudian belakangan di bawah kekuasaan Romawi. Dan sampai ke zaman Tuhan Yesus di abad pertama, mereka tidak punya raja. Gitu. Jadi apakah janji Tuhan sudah gagal? Tidak. Ya, Tuhan mempersiapkan, makanya Tuhan akan menggenapinya dalam diri Yesus Kristus di sini. Yesus Kristuslah yang akan membangkitkan kembali kerajaan Daud, saudara kasih Tuhan. Dan itu sudah dinubuatkan baginya. Oleh karena itu, coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Dan rupanya murid-murid Tuhan Yesus
sadar bahwa Yesus adalah anak Daud. Oleh karena itu, titel Tuhan Yesus adalah anak Daud. Anda buka Matius 1 ayat 1. Ini susila Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Kenapa dia harus disebut anak Daud? Kembali mengacu kepada perjanjian Daud. Makanya saya katakan, perjanjian ini penting sekali. Kalau kita tidak tahu perjanjian ini, kita akan bingung memahami seluruh Alkitab yang lain bahkan. Kenapa Yesus disebut anak Daud? Ya, apa fungsinya, apa tujuannya, dan lain sebagainya. Kita tidak akan paham akan hal itu. Tapi Yesus disebut anak Daud karena dia yang akan mengembalikan kerajaan, memulihkan kerajaan. Dan murid-murid Tuhan tahu akan hal itu. Kita buka Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-6. Setelah Yesus dibangkitkan, dan ingat waktu Yesus mati disalib dan sebagainya untuk menanggung dosa kita, semua murid waktu itu kocar-kacir, mereka bingung, mereka tidak tahu kenapa Tuhan kita mati dan sebagainya. Tapi setelah dia bangkit, mereka baru sadar, oh ternyata Yesus memang harus mati untuk menanggung dosa manusia. Rasul-rasul sadar. Namun mereka bertanya, what next? Gitu kan? Oke, Tuhan kita sudah mati, sudah menanggung, keselamatan sudah dikerjakan. What next? Apa selanjutnya? Gitu. Pertanyaan luar biasa. Sehingga mereka bertanya pada Tuhan kita di Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena Yesus adalah anak Daud. Dialah yang akan menggenapi 2 Samuel pasal 7. Bahwa kerajaan Israel akan kokoh selama-lamanya, akan digenapi dalam diri Yesus Kristus. Mereka bertanya, sudah 600-an tahun Israel tidak punya raja. Apakah Yesus akan memulihkannya saat ini? Jadi murid-murid Tuhan mengharapkan suatu kerajaan yang literal. Mereka mengharapkan suatu kerajaan di atas muka bumi ini sebagaimana dijanjikan kepada Daud. Dan bagaimana Tuhan menjawab mereka? Menarik sekali. Ayat 7, Kisah Rasul 1 ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Tuhan Yesus tidak berkata bahwa murid-murid kalian salah, saya tidak akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Belum waktunya. Belum waktunya. Kalian tidak perlu tahu kapan waktunya bahwa kerajaan itu akan dipulihkan. Tapi aku punya tugas lain bagi kalian. Makanya kita masuk ke ayat 8 untuk menjadi saksi. Ya. Mereka harus menunggu Roh Kudus turun. Dan mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara mengenai eskatologi yaitu doktrin tentang akhir zaman. Ya. Bagaimana kita memahami eskatologi tergantung bagaimana kita memahami perjanjian Daud ini. Nah, saya adalah seorang dispensasionalis. Ya. Apa itu artinya? Artinya saya percaya bahwa Tuhan punya program yang berbeda untuk manusia di zaman yang berbeda-beda. Dan ciri khas dispensasionalisme adalah kita menerima secara literal firman Tuhan. Termasuk nubuat-nubuat kita terima secara literal. Dan ini beda dengan teologi perjanjian atau covenant theology. Dan dalam hal eskatologi, maka saya percaya dan Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke atas bumi ini untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan kerajaan 1000 tahun itu akan menggenapi perjanjian Daud bahwa dia akan mengokohkan tahta Daud sampai selama-lamanya. Nah, Anda berkata, kok selama-lamanya, kok 1000 tahun? Benar. Karena setelah kerajaan 1000 tahun selesai, akan masuk ke dalam kekekalan. Jadi kerajaan itu berlanjut gitu. Jadi kerajaan itu tidak stop sampai 1000 tahun. Tapi setelah 1000 tahun selesai, kerajaan itu akan masuk ke dalam kekekalan. Gitu. Jadi 1000 tahun di bumi, kemudian berlanjut dalam kekekalan, dalam langit baru dan bumi baru nanti. Tapi saudara-saudara, ini posisi disebut premilenialisme, yaitu Yesus Kristus akan datang kembali sebelum kerajaan 1000 tahun, karena Yesus Kristus yang akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan kalau kita percaya perjanjian Daud, kita harus percayakan hal ini, karena Yesus Kristus akan memulihkan kerajaan Daud. Tapi saudara kasih Tuhan, ada banyak teologi yang salah hari ini. Salah satunya teologi amilenium. Amilenium berkata bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun di masa depan karena kerajaan 1000 tahun sedang berlangsung sekarang. Gitu mereka berkata. Dan itu adalah kerajaan rohani, Yesus memerintah dalam hati kita. Ini adalah pengajaran amilenium. Gitu. Tapi kita berkata bukan. Karena Yesus memerintah itu bukan di atas hati kita. Yesus harus memerintah di atas tahta Daud untuk kerajaan Israel. Gitu. Itu adalah janji Tuhan. Tuhan tidak berjanji kepada Daud masalah memerintah dalam hati. Tuhan berjanji kepada Daud masalah keturunanmu, ya, kerajaanmu, tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Itu bukan bicara soal sesuatu yang dalam hati. Itu bicara soal kerajaan yang real. Kerajaan yang benar-benar ada. Dan kita menantikan itu. Saya menantikan Yesus Kristus datang kembali untuk mengalahkan raja-raja dunia ini dan akan mendirikan kerajaan yang sempurna. Sekarang ini tidak ada kerajaan yang sempurna, tidak ada pemerintahan yang sempurna.
Ada banyak kejahatan di muka bumi, tapi saya menantikan kerajaan 1000 tahun yang akan sempurna semuanya. Dan kalau Anda ingin tahu lebih banyak, ya Anda baca buku saya ada menulis satu buku namanya Kerajaan yang Dijanjikan, yang Anda dapatkan dari toko buku Grafe. Anda bisa cek, ya Anda cek di website kita di Grafe, GRAPHE stripministry.org, atau Anda hubungin GBA Grafe ya di nomor telepon. Anda bisa dapatkan buku Kerajaan yang Dijanjikan, di mana saya membahas dan perjanjian Daud ini begitu penting ya untuk itu. Oke, baik. Kembali ke 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Sekarang kita akan selesaikan pasal ini dari ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Dan saya langsung bacakan saja semuanya, karena ini adalah respon Daud ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan kepada dia. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hambamu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Oke, luar biasa sekali respon Daud di mana dia berdoa kepada Tuhan. Dan sekali lagi, ya kalau kita membaca doa Daud ini, dia hanya sekedar mencurahkan isi hatinya. Dia seperti orang yang tidak tahu harus ngomong apa lagi sama Tuhan, ya karena dia kena overwhelm istilahnya ya, dia terliputi oleh sukacita dan rasa syukur, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya meluapkan isi hatinya kepada Tuhan, dan tidak apa-apa, itu adalah doa yang indah ya, ketika entah dalam kesusahan, entah dalam sukacita, kita meluapkan ya sukacita kita, syukur kita, atau bahkan kepedihan kita kepada Tuhan. Kita sampaikan apa adanya, kita tulus. Kita tahu, kita terbuka, Tuhan Engkau tahu hati saya. Itu adalah kata-kata Daud, Tuhan Engkau tahu hamba-Mu ya. Engkau yang telah memilih aku dari antara kambing domba dan sebagainya. Engkau tahu aku, begitu ya. Petrus juga pernah berkata, Tuhan Engkau tahu aku, ketika Tuhan bertanya kepadanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan ujung-ujungnya Petrus tahu, Tuhan Engkau tahu aku. Engkau tahu aku. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus datang dengan kerendahan hati. Kita paham bahwa Tuhan mengenal kita bahkan lebih dari kita sendiri. Kita tidak berdoa dengan licik, dengan munafik. Ada orang yang berpikir dia bisa tipu Tuhan ya. Wah, Tuhan dia janji muluk-muluk. Padahal dalam hatinya dia tidak sungguh-sungguh tulus gitu. Mungkin siapa yang dia pikir dia mau bohongi, saudara? Tuhan yang mengetahui hati manusia? Oh, jangan sampai. Mari kita berdoa dengan tulus kepada Dia. Kita luapkan hati kita, kasih kita kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Ini yang Daud lakukan, dan apa yang Tuhan peringatkan kepadanya ternyata baik, dia tanggapi dengan baik, bahwa dia sadar bahwa dia adalah bukan siapa-siapa, Tuhan telah memberkati dia. Dan satu hal yang menarik, bahwa
Ketika Tuhan berkata tidak kepada rencana Daud, Daud bukan marah-marah. Karena ingat, Daud kan bilang, aku mau bangun rumah bagimu. Tuhan bilang, tidak. Bukan kamu, tapi anakmu. Dan ada sebagian orang yang kadang-kadang dia ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tapi harus dia yang lakukan gitu kan. Karena dia mau mendapat kreditnya, dia mau mendapat kemuliaannya. Tuhan, aku mau bangun gereja besar bagi engkau, misalnya nih. Tapi Tuhan bilang, tidak. Ya, kamu buka jalan, aku siapkan orang lain. Mungkin ada orang marah loh, kok kok saya siapkan untuk orang lain gitu kan. Kok orang lain yang lakukan. Saya mau saya yang dikenal, saya mau saya yang muncul dalam catatan sejarah. Tapi tidak perlu demikian, saudara kasih Tuhan. Ya. Daud dikasih tahu, anakmu yang akan bangun rumah. Dan dia tidak marah. Dan dia juga tidak diam-diam saja. Ada satu hal yang luar biasa, Anda buka di dalam 1 Tawarik pasal 22. Anda buka 1 Tawarik pasal 22. Dan di situ judul perikopnya adalah persiapan mendirikan bait suci. Dan ternyata Daud walaupun dia tahu bukan dia yang akan mendirikan bait suci, tapi dia berusaha segenap tenaga. Dia persiapkan, saudara kasih Tuhan. Dia persiapkan besi begitu banyak. Dia persiapkan emas begitu banyak. Dia persiapkan kayu-kayu aras demikian. Dia sudah order dari si Raja Hiram dan lain sebagainya. Jadi dia persiapkan. Dan walaupun kita sering bilang bahwa Salomo yang mendirikan bait suci, namun sebenarnya persiapannya sudah dilakukan oleh Daud jauh-jauh hari. Wow, luar biasa sekali. Jadi Daud tidak iri, tidak mau, saya mau melakukan ini supaya saya terkenal. Tidak, dia tulus bagi Tuhan. Dan sebenarnya di 1 Tawarik 22 inilah kita dikasih tahu sebenarnya kenapa Tuhan tidak izinkan Daud membangun rumah baginya. Kalau kita baca 1 Tawarik 22 ayat 8, tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanmu. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari sekeliling musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Gitu ya. Jadi rupanya alasan Tuhan tidak ingin Daud yang mendirikan rumah itu, dan sepertinya alasan ini Tuhan sampaikan kepada Daud belakangan adalah karena Daud sudah banyak berperang, sudah banyak menumpahkan darah, ya, dan mungkin situasi politik di zaman Daud juga tidak cocok untuk itu dan sebagainya karena dia harus berperang terus. Namun dalam satu kondisi damailah Tuhan akan membiarkan rumah ini didirikan. Dan sekali lagi Daud tidak marah sama Tuhan, dia tidak mencari kemuliaan dirinya sendiri. Dia dengan rendah hati dia memuliakan Tuhan. Dan doa dia kalau kita kembali ke 2 Samuel pasal 7 adalah memuliakan Tuhan. Intinya dia berkata, Tuhan Engkau Allah yang maha besar, karena Engkau adalah Allah yang Daud sudah rasakan sendiri. Kalau berhala, dia selalu tuntut kita berbuat untuk dewa kita, gitu kan? Ya, kita harus memberi sesajian, kita harus bikin ini, bikin itu, karena berhala-berhala ini mati, barang mati semuanya. Harus kita yang berbuat untuk mereka. Tuhan beda lagi, Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan hari ini itu bukan karena Tuhan perlu. Kalau kita memberikan sesuatu pada Tuhan bukan karena Tuhan kelaparan, tapi itu adalah cetusan kasih kita, itu adalah karena kita tahu yang berkenan kepada Tuhan. Namun Tuhan melakukan bagi kita jauh-jauh lebih banyak. Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan bagi kita. Dia melakukan keselamatan bagi kita. Dia memberkati kita. Kita tidak bisa lebih berkorban kepada Tuhan dibandingkan Tuhan bagi kita, istilahnya. Kita tidak bisa memberikan lebih kepada Tuhan daripada yang Tuhan berikan kepada kita. Wow, luar biasa saudara. Dan betapa indahnya kita mengenal Tuhan yang demikian. Dan kalau ada di antara pendengar sekalian yang belum mengenal Tuhan yang demikian, oh saudara, jangan tangguhkan, ya. Segera sambut dia, karena dia mau memiliki hubungan pribadi dengan Anda. Luar biasa sekali. Dan kalau Anda sudah mengenal dia dalam Yesus Kristus, kasihi dia. Kasihi dia, ya, dan luapkan kasihmu kepadanya, berdoalah kepadanya, berjanjilah kepadanya. Dan saudara kasih Tuhan, dia juga sudah berjanji pada kita. Ada banyak janjinya, dan mari kita pegang janji-janjinya untuk menjadi pedoman hidup kita. Seperti Daud berdoa, Tuhan, Engkau sudah berjanji. Dan oleh karena itu aku akan memegang janjimu ini. Dan aku akan mengucap syukur untuk itu. Ya. Jadi Daud dalam tanda kutip mengklaim janji Tuhan. Dia bersandarkan janji Tuhan. Saudara, hari ini maukah Anda berdoa dan Anda berkata, Tuhan, Engkau sudah berjanji misalnya dalam firman-Mu, ya, bahwa Engkau akan mencukupi kebutuhanku. Dan Tuhan, hari ini aku mau bekerja, hari ini aku mau berusaha, dan sesuai janjimu, Engkau tidak pernah berbohong, firman-Mu adalah kebenaran.
uh, aku yakin kau akan memberkati aku. Maukah kita berdoa seperti itu? Di mana kita berdoa berdasarkan janji Tuhan. Dan kita berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Mari kita berdoa seperti itu, saudara Tuhan. Karena kita punya Bapa di sorga yang melebihi segala-galanya. Dan Dia mengasihi kita. Baik, sampai di sini dulu acara kita hari ini. Pembahasan kita hari ini. Ya, kiranya bermanfaat. Mari kita lakukan dalam hidup kita. Sampai ketemu dalam pembahasan berikutnya. Saya Dr. Sifan Senliao, pamit dulu. Maranatha.